Gue sih nggak nyangka aja sih bro, ya dari entertainment pindah ke hutan bro. Iya. Itu berat sih kalau gue bilang sih. Memang 3 bulan pertama berat. Dan saya pernah loh hampir mau dibunuh jam 2 pagi loh. Iya mau dibunuh. Selamat datang di channel YouTube saya dan kali ini kita kembali edisi podcast. Saya senang sekali edisi podcast ya karena di sini narasumbernya luar biasa semua yang pasti bisa mendapatkan informasi yang mungkin berguna buat kalian. Mungkin buat saya enggak gitu ya. Dan kali ini jauh banget. Ini juga janjinya udah dari beberapa bulan lalu dan akhirnya sudah bisa ke Balikpapan yang pastinya aman. Ya, di sini juga sehat. sudah protokol kesehatan sudah dijalankan juga. Langsung saja ini dia bersama saya ada Melvin. Melvin, mungkin banyak yang kenal nih orang Balikpapan sama Melvin. Atau mungkin sudah nggak mengenali lagi Melvin, karena dulu nggak seperti ini dia. Iya, dulu nggak seperti ini Melvinnya dulu. Wow, bodinya Bagus ya. bodinya pokoknya ya ini kan kaleng gedenya, ada yang kaleng kecilnya. Dan Melvin sekarang seperti ini dia. Oke, Melvin. Wih, lama sekali kita nggak ketemu ya. Lama banget ya. Berapa tahun bro? Itu di pedalaman ya? 3 tahun lebih ya. Pedalaman ya? Pedalaman. Nggak ada sinyal? Tidak ada. Tidak ada sinyal di pedalaman 3 tahun. Itu di suku Dayak? Dayak Ngaju. Dayak Ngaju, Dayak Manyan, Dayak Kahayan. Seperti itulah. Wow, luar biasa sekali ya. 3 tahun 3 lagi. tahun. Back to nature kan? Back to nature. Wah, tapi saya tidak mau bro ke sana. Ya, dan 3 tahun ya di sana ya. 3 tahun. Ini ke Balikpapan berapa lama aja? Sebulan. Sebulan ya. 1 bulan. Tapi itu pun keliling ya di Balikpapan sini ya, keliling sebulan habis itu balik lagi ke sana. Enggak. Kayaknya pelatihan di Jakarta setahun. Oh, akhirnya ngerasain kota Ngerasain ya. kota gitu. Sampai lupa tabiat-tabiat kota seperti Merasa apa, mall. lupa. Tadi aja ya. Dia buka ini masih bingung. Baru 3 tahun di pedalaman dia udah bingung buka gini. Iya, karena tadi juga sebelum podcast ini juga kita udah cerita-cerita banyak ya kan. Dan sampai Melvin pun bilang baru kali ini makan cemilan tuh kayu. Kayu dimakan. Ya, yang pasti di sana tuh banyak sekali cerita-cerita yang betul. Maksudnya aku pun nggak nyangka kalau ada di sana ngalamin banyak hal yang apa ya, yang kalau mungkin di mata manusia zaman sekarang kok masih ada yang kayak gitu ya. Tapi ternyata aku ngalamin di sana 3 tahun lebih tuh, aduh. Bener-bener ya, makanannya seperti itu. Sehat dan sehat ya. Sehat jelas. Nggak ada micin kan? Nggak ada. Jadi di sana tuh nggak ada generasi micin tuh nggak ada. Nggak ada generasi micin di sana ya. Ya, generasi micin pindahin ke sana nih harusnya. Biar sehat jadinya ya kan. Oke, jadi 3 tahun ya di sana ya. Di sana kalau di kita tuh ada namanya pelayanan bahasanya ya. Jadi di sana tuh apa ya? Pendeta ya di sana ya. Melayani di 1 buah gereja atau berapa gereja? 3 sih waktu itu 3. 3. Dan itu benar-benar di pedalaman semua. Pedalaman semuanya. Karena itu memang gereja yang dibangun oleh perusahaan. Oke. Ya. Dan yang datang ke gereja itu adalah karyawan-karyawan rata-rata yang bekerja di perusahaan dan orang-orang di sekitar desa situ ya yang datang ya. Tapi gini bro, lu kan masih muda. Kalau boleh tahu nih umur berapa nih sekarang? 30. Umur 30 sekarang. Berarti 3 tahun yang lalu masih umur 27. Dan pertanyaannya adalah lu masih muda. Dan kenapa lu mau memutuskan untuk ke sana gitu loh bro? Karena kalau saya pribadi, padahal belum tahu tempatnya kan? Belum tahu tempatnya, belum tahu situasinya gitu ya. Situasinya udah dibilang. Baru dibilang kan, belum tahu ya kan tahu yang situasinya. tinggal langsung belum tahu. Tapi kan maksudnya kalau mungkin ke sana ternyata situasi seperti ini kan 3 atau 4 bulan lu bisa balik harusnya ya kan? Iya. Tapi Dan itu udah berapa kali terjadi loh pulang. Oh Cuman gitu ya. pada akhirnya ya tetap ke sana lagi. Balik lagi. Kenapa mutusi ke sana, bro? Waktu ditawarkan pada waktu itu ada 2 pilihan. Ya, jadi ini sih lebih kepada pengalaman rohani sih, Lex. Jadi pengalaman rohani. Jadi ketika saya kenal Tuhan secara sungguh-sungguh ya. Walaupun aku sudah melayani, banyak kan orang yang melayani belum kenal Tuhan juga. Ya. Maaf ya, khususnya aku. Jadi aku rasa kosong gitu loh. Karena memang di dalam hati kita ada ruangan yang memang nggak bisa diisi oleh apapun selain Yesus ya. Dan waktu itu aku kenalnya ya memang waktu pertama kali ditawarkan, aku bilang lagi Tuhan, kelemahan saya di kota. Kalau saya tetap tinggal di kota, saya akan terus terpengaruh dengan teman-teman di kota dan nggak akan maksimal gitu, Lex. Ya aku pilih ke hutan, gitu. Dan memang terlalu hutan banget sih maksudnya. Dan bertahan sampai 3 tahun. 3 tahun, aduh. Luar biasa ya. Begitu aku lihat stalking Instagrammu gitu kan, foto-foto zaman dulu. Wih, jauh banget lu bro. Dulu tuh kayak gini ya. Sekarang kayak gini.
Berarti lu nggak susah bro di sana bro. Sejahtera sih, sejahtera. Kelihatan dari badan lu bro, nggak susah di sana. Dan benar-benar 3 tahun lu di sana ya. 3 tahun lebih. Gila ya, luar biasa sih. Ya, dan di sini juga aku pengen membuat orang-orang punya pikiran ya, membuka pemikiran orang-orang bahwa banyak kan orang kalau misalnya gini, kita ditempatkan di hutan, khususnya di Kalimantan Tengah ya, yang memang Central of Dayak gitu ya. Jadi banyak orang, contohnya mamaku aja ya, waktu mamaku pertama kali tahu aku mau ke Kalteng itu dia tuh udah kayak, aduh jangan ke sana, aduh kamu nanti disantet, kamu begini mereka tuh jahat gimana. Nah ini aku membuka pikiran orang-orang bahwa tidak, itu tidak benar. Nggak seperti itu ya. Nggak benar, karena betul aku aja mau cerita ini mau nangis rasanya. Karena benar, serius, aduh kalau kami alamin langsung di sana tuh, aduh bagaimana sayangnya mereka sama kita. Nggak sesuai dengan image-nya selama ini. Benar, tapi kan emang benar bro ya, di mana kan juga image-nya begitu. Orang nggak usah sebut Kalimantan Tengah lah, orang bilang Kalimantan aja. Udah pasti bayangan orang kota besar pasti wah itu hutan semua. Kita pakai pakaian cuma dari daun. Padahal kan nyatanya nggak gitu gitu ya, kecuali yang benar-benar pedalaman tadi itu ya. Dan di sana pakai bahasa apa bro? Di sana ada bahasa Dayak Manyan, Dayak Ngaju, dan Dayak Kayan. Dan pemersatunya sih Dayak Ngaju ya bahasanya. Jadi kita kan ada bahasa segala macam bahasa, tapi pemersatu kan bahasa Indonesia. Mereka juga punya ada bahasa Dayak Ngaju. Gitu. Berarti nanti semua Dayak itu bisa pakai bahasa Dayak apa tadi? Ngaju. Dayak Ngaju. Ngaju ya. Gitu. Susah sekali nyebutnya ya. Dayak Ngaju. Ini saya pernah baca artikel, saya lupa di artikel di mana, nanti boleh cari atau enggak searching di Google kayaknya keluar deh. Jangan meremehkan cewek-cewek Dayak. Wah, begitu buka Google, coba boleh cek deh buka Google bro. Begitu klik cewek-cewek Dayak yang keluar, kayaknya dia senyum masa cewek Dayak. langsung beda image-nya gitu bro. Karena jujur ya, aku pun sama. Saya pikir kan cewek Dayak ya kurang lebih ya namanya pedalaman seperti apa ya kan. Kulitnya begini. Kita bicara fisik dulu ya. Kulitnya begini. Ternyata setelah searching Google, dia langsung searching Google nah. Temannya langsung searching Google. Jadi ternyata nggak seperti yang dibayangkan kita loh ternyata ya. Dan itu benar apa enggak bro? Benar ya. Makanya kamu betah bro sana 3 tahun. Kind. Mungkin mereka bilang apa tadi artikelnya? Hati-hati dengan cewek Dayak. Bukan. Maksudnya cewek Dayak nggak seperti yang dibayangkan. Oh iya. Ternyata bodinya oke, kulitnya bagus gitu loh. Maksudnya ya seperti itulah yang kalau aku lihat artikel ini boleh cek deh ya. Saya sih nggak salah ngomong sih. Boleh dicek, langsung cek aja, bener nggak? Ada fakta di sana, memang cewek Dayak ini mereka tuh cantik-cantik, ya fisik ya cantik-cantik, dan mereka. Tapi ada satu yang saya paling suka dari cewek Dayak, mereka mandiri. Nah mereka tuh ikut orang tuanya sadap karet di hutan, karena di sana rata-rata pekerjaan masyarakat di sana sadap karet sama sawit. Dan cewek Dayak itu banyak loh, yang ada di tempatku aja, di tempat perusahaan sawit itu banyak cewek-cewek loh yang kerja, maksudnya setidaknya membantu orang tuanya gitu loh. Mereka mandiri. Sebenarnya setiap wanita memang harusnya seperti itu ya. Di sini mandiri bro, di kota bro, cewek-ceweknya bro. Mandiri. Enggak, mandiri bikin TikTok bro. Di sana yang kutemukan apa namanya? Mereka tuh di sana juga TikTok loh. Oh, TikTok juga ya? TikTok. Oh, serius? Katanya nggak ada sinyal. Katanya nggak ada sinyal. Nah, aku bingung, mereka tuh bikin begitu, aku nggak tahu upload di mana. Mereka juga bikin tuh bingung berarti. Cuma memang di sana kan ada sinyal, tetapi di tempat-tempat tertentu. Oh ya, paham. Contohnya waktu kita pernah kita chatting dulu Lex, itu aku naik atas gunung loh itu. Iya, itu naik atas gunung tuh ada menaranya, naik lagi ke menara. Demi sinyal loh, karena kadang-kadang ada yang hal-hal dari organisasi yang saya perlu tahu kalau di WA. Tapi mereka terbuka nggak sih kalau misalnya pemerintah mau taruh tower di sana, mau naruhin sebenarnya mereka terbuka. Ada kok di beberapa tempat, contohnya kayak di kota kecamatan tuh ada tower. Cuma untuk di pedalaman-pedalaman jangankan sinyal Lex, lampu listrik yang ada. Gitu. Iya saya pernah tahu sih karena ada dulu pernah punya kenalan juga kan di pedalaman Kutai Barat, Kubar. Dia mereka akhirnya ada beberapa pengusaha ngirimin panel surya itu loh. Apa namanya itu? Solar guard ya? Apa yang dari matahari? Solar cell. Ya itulah. Jadi jam 8 tuh listrik udah mati, tapi karena ada ini udah bisa hidup lagi gitu. Di sana rata-rata pakai itu. Kayak gitu juga tenaga surya. Tenaga surya itu ya. Yang dia kayak papan itu kan? Ya betul. Tapi di gereja kami juga pakai begitu sih. Tenaga surya. Jadi saya masih tetap menyanyi.
Tetap ya. Tetap, Tapi kelihatan kok masih tetap upload ya. Masih sih, masih. Ya, tapi bro aktifnya di Facebook, ya, bukan di Instagram, bukan di mana ya. Apa itu Instagram? Widih. Nanti ya, kan setelah 1 bulan balik papanya dia ke Jakarta nih, setahun katanya kan. Kalah-kalah kita kayak nanti dia ini. Kita lihat dia ada TikToknya nanti, ada TikToknya, ada Instastory-nya. Oke, jadi image cewek Dayak nggak seperti yang kita ini juga ya, benar-benar sesuai kayak gitu ya. Dan senang lah, maksudnya berbagi kasih. Ini kalau saya bilang sih pelayanan kasih ya, pelayanan kasih. Dan memang di sana saya sama mentor saya diajarkan untuk tidak memandang dia dari gereja mana atau dia dari agama apa enggak. Jadi memang kami dan saya pribadi pun gitu, kami ke sana itu datang ke desa-desa sekitar situ langsung berbuat baik tanpa harus tahu mereka siapa, latar belakangnya apa enggak. Jadi langsung berbuat baik, nggak ada propaganda ya. Langsung berbuat baik dan di situ saya enggak sama teman-teman, seorang diri. Jadi seorang diri aku datangin kepala sukunya, minta izin, mau ngajar di sekolah SD, saya dikasih kesempatan, anak-anak suka. Bentar lu, sendirian nih ya? Sendiri, aku bisa bahasa Indonesia berarti? Bisa. Ya kayak kepala suku kan bisa. Ya? Pemerintah kan bisa gitu. Oke. Jadi bahasa saya kayak masih jauh banget ya. Ternyata udah bisa ya? Bisa. Oke. Tunggu dulu. Kan dari berbagai agama. Mayoritas sana apa ya? Kristen. Tapi masih ada nggak yang nggak ada agama gitu? Ateis. Nggak ada sih, karena di sana itu agama suku. Agama beda suku itu ya? beda. Jadi agama suku itu mereka gini. Itu bagian dari tradisi. Jadi walaupun memang mereka udah Kristen atau mereka mungkin udah Muslim atau mereka sudah Hindu, tetapi agama suku itu tetap dijalankan karena itu bagian dari tradisi. Oke. Gitu. Paham. Masih ada sih, ada. Masih banyak dan ada di sekitar kami juga tinggal. Masih ada ya banyak. Waktu upacara itu di sana itu dibilang tiwa. Tiwa itu adalah pengangkatan tulang belulang dari kuburan dipindahkan ke tempat yang lebih kecil, dan itu diacarakan, dipestakan. Kalau Toraja mungkin mak nenek, iya nggak sih? Yang diangkat kembali, mak nenek kan diangkat kembali. Di Batak ada juga tuh. Oh iya. Saud saya sih Batak gitu. Nanti kolom komentar lah ya, nanti tulis saya yang tahu lah ya. Ya, kita kurang tahu nih kalau adat-adatan ini. Saya Toraja KW. Iya ya. Campuran. Bukan murni, jadi kurang tahu juga ya. Nggak tahu gitu. Ya. Di sana tuh namanya Tiwa. Tiwa ya. Itu ada. Aku nonton di situ, lihat mereka. Kamu ke Balikpapan kapan? Kemarin Jumat kemarin. Jumat kemarin ya. 17 Agustus sempat masih di sana. Sempat. Iya, 17 Agustus masih di sana. Nggak, mereka upacara nggak tuh? Upacara. 17 Agustus. Upacara. 17 Agustus upacara. Seperti biasa ada lomba-lombanya juga. Ada. Iya. Dan ramai sekali, luar biasa. Rame. Dan di sana tuh kan corona di sana nggak terdampak. Jadi memang portal masuk dari Gumas itu udah ditutup. Jadi kalau orang sudah keluar dari Gumas nggak bisa masuk lagi. Kecuali rapid test dan lain-lain ya, prosedur-prosedur kesehatan yang lain. Jadi kami di sana aman, di tengah-tengah hutan itu memang Tuhan taruh saya di tempat paling aman sih. Wisti. Dan jadi, aman, benar-benar aman ya? Aman, syukurnya. Ada saya yang sesali sih. Apa itu? Nggak dapat jodoh dari sana. Sama temanmu tuh, dia langsung searching di Google, bener gak sih cewek-cewek Dayak kayak gitu? Dia kayaknya mau tuh ke sana. Nanti kalau mau kita sama-sama boleh deh. Memang kampung ibu kan di sana. Oh iya. Berarti udah tahu lah dia ya kan. Keren. Bro udah nikah belum bro? Kenapa kita di studio sini semua yang belum nikah ya? Gue nggak mau bahas tentang pasangan hidup ya. Gue udah 3 video gue bahas pasangan hidup ini. Oke, jadi nggak sesuai dengan bayangan. Jujur sih, aku pun bayangin seperti itu ya di pedalaman ya. Ternyata enggak juga sudah ya. Enggak. Udah luar biasa sekali ya. Sudah bagus lah. Beberapa infrastruktur memang belum dibangun. Ya karena kondisi Medan ya kan pastinya kan. Dan di sana tuh masyarakat sana tuh memang betul-betul masih memanfaatkan hal-hal di sekitar mereka, sungai atau apapun itu, kayu semua lah. Gini. Apa tadi saya mau ngomong ya? Oh ya, apakah kita orang-orang yang biasa kayak gini nih di luar sini masuk itu ada aturan-aturan tertentu atau ya tinggal masuk aja gitu? Tidak ada. Tinggal masuk aja gitu. Dan mereka welcome dengan luar biasa buat kita. Cuma tetap harus izin atau gimana tuh? Ya izin mungkin secara pemerintahannya, izin maksudnya ke kepala desa mungkin ya ada tamu gitu-gitu. Kalau izin untuk hal-hal yang lain nggak ada sih. Langsung aja di situ. Kita mau berdagang, mau ngajar, mau apa, mau kerja di situ pun nggak masalah. Enggak, takutnya sembarang masuk gini tiba-tiba kita disumpit gitu kan? Oh enggak sejauh itu sih kalau. Bayangannya. Kan kita nggak tahu ya, kita nggak pernah ke dalam pedalaman sama sekali di sana ya kan.
Oh, Tapi jadi saya senang sekali bebas di aja sana. ya masuk, Bebas. tinggal masuk ke sana, ya paling ketemu orangnya, kepala desa ya. Iya, kepala desa. Sharing di sana, izin di sana. Nah, saya masuknya tempat tinggal saya aman. Aman, tempat tinggal saya itu saya dikasih rumah oleh perusahaan. Oh, karena dari Rumah. perusahaan tapi ya. Tapi karena saya orangnya kan hidupnya sosial. Saya mau hidup sendiri. Jadi saya ada tinggal, pada akhirnya saya tinggalkan rumah saya itu dan saya berbaur di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari lokasi rumah saya, tinggal dengan anak-anak lajang, cowok-cowok semua juga di situ. Dengan berbagi dengan mereka yang sampai sekarang ini jadi sahabat baik saya. Nah, ini pertanyaan nggak tahu mungkin teman-teman juga pada bertanya gitu kan. Kan di pedalaman, Bro ya. Sinyal susah. Untuk informasi mereka dapatkan gitu loh, Bro. Informasi Kayak kamu lah di sana 3 tahun tuh informasi itu tetap bisa terupdate nggak sih? tetap karena kita ada ke tempat-tempat tertentu yang memang bisa mengakses sinyal. Tapi kan tempat-tempat tertentu dan nggak semua bisa mau ke sana kan ya? Iya, cuma karena sekarang kan karena internet udah jadi salah satu kebutuhan, ya orang-orang ya berjibun naik ke atas gunung bareng-bareng rame. Biasanya hari Minggu sih. Oh. Jadi itu update-update yang mereka dapat. Dan di sana juga kan ada TV, ada segala macam tetap ada kok. Oh, bisa ya masih ya. Oh ya kalau TV kan nggak mesti sinyal ya karena kan pakai TV kabel gitu ya. Nggak ada di sana TV gimana? TV kabel. Kabel ya. TV kabel. Oke. Walaupun listrik nggak ada ya kan ada genset. Betul. Gitu-gitu. Seru lah pokoknya di sana tuh seru. Kalau punya pacar di sana LDR setengah mati, Bro. Hari Setengah Minggu doang susah. baru bisa chatting. Iya. Senin sampai Sabtu dia peluk cowok lain kamu nggak tahu. Aduh. Kacau ini, kacau. Ya, ini suara dari orang yang nggak percaya LDR. Oh. Sama kita, Bro. Lebih baik nyata-nyata real aja. Karena gagal terus, Bro, LDR. Di sana temanmu ngeluh napas. Soalnya dia LDR lama. Oh, sudah berapa tahun, Bro? LDR. 5 tahun deh. Oh, tahun ke-6 kayaknya selesai itu, Bro. Bisa nikah kan. Jangan negatif Kayak dulu. SMP SMA dong ya. jangan mikir yang aneh-aneh dulu gitu kan. Banyak juga yang nonton live-nya. Kita juga lagi live di Instagramnya. Nah, Instagram nih Facebook. Oh, Facebook ya dia. Apa itu Instagram? Oh iya, lupa. Kita nggak bisa lihat ya, jauh soal tulisannya kan, jauh banget. Dan yang pasti di sana itu Lex bisa saya katakan memang tadi kan dia mau tanya kenapa umur 27 mau ke situ. Yang aku pelajari dari cara saya mengenal berkomunikasi dengan Tuhan adalah lepas dari zona cinta diri, ya. Oke. Yang awalnya kan memang aku tahu sendiri kita ada di bidang yang sama ya. Ya jadi mungkin buat aku pribadi aku nggak bisa hidup di situ. Karena di tengah hutan nggak bisa apa-apa saya. Mau dapat duit dari mana? Aku juga nggak ada gaji di sana kan. Jadi waktu awal di sana memang ketika dihadapkan dengan banyak sekali persoalan, aku harus hadapi jemaat-jemaat yang ada di gereja, aku harus hadapi masyarakat umum yang aku ajarin, yang aku tabur pengajaran-pengajaran. Aku butuh biaya semuanya, gitu Lex. Dan puji Tuhan, ketika semuanya berjalan dengan baik, itu banyak orang yang nabur. Ya, banyak orang yang nabur, teman-teman dari dunia mana lah pokoknya semua. Ketika saya posting itu pasti mereka akan tanya. Ya mereka kadang-kadang mereka ada yang kirim-kirim dalam bentuk uang, ada dalam bentuk buku. Dan sebelum aku pulang ini tempat yang baru aku datangin itu nggak punya sama sekali Alkitab. Sementara di situ orang Kristen semua nggak punya Alkitab. Dan ketika aku share ke teman-teman saya yang satu organisasi. Dan saya dikirimkan lebih dari 70 Alkitab Perjanjian Baru gitu ya. Dan ada 20 Alkitab yang saya nggak tahu pengirimnya siapa. Setelah dia kirim video lewat WA, ternyata yang kirim tuh Sean Idol. Siapa? Sean Idol. Siapa tuh? Kamasean. Oh, saya. Kamasean. Oh. Kan ngomongnya saya, jadi gue bingung siapa. Jadi waktu dikirim, aku nggak tahu kalau siapa yang kirim itu Alkitab bagus banget loh. Alkitab anak-anak. Siapa yang kirim ini bagus dan saya tahu saya ini mahal. Siapa yang kirim ya 20 biji nih. Gitu pas yang bersangkutan ngirim, pas di videoin si Sean yang ucapin kan semoga ini dapat membantu dari yayasan ini. Ternyata Sean Idol. Wow. Dan puji Tuhan berarti pelayanan saya ini bisa sampai ke telinga mereka ya bersyukur. Iya. Banyak dampaknya bantuan. Ada berarti ya bro ya. Situ. Dan permasalahannya adalah sebentar lagi lo akan dipindah ke kota bro. Kota. Tapi setahun aja sih, setelah itu saya akan pilih lagi tempat yang baru yang mungkin lebih tetap ekstrim. aja setahun bro. Ya setahun. Nggak tahu juga apa yang 3 bulan lu di Jakarta gue yakin juga bisa berubah. Mungkin ya. Gue berapa tahun ya? Iya. Gue aja cuma 6 tahun di Jakarta berubah total drastis bro. Oh iya ya. Gitu ya. Nggak tahu ya nanti kalau setahun ya kan. Dan yang paling berat buat aku, paling berat buat aku hidup di sana itu memang
kebutuhan sehari-hari. Itu namanya kita di tengah hutan ya. Apa yang ada saja di sekitar kita yang kita makan, ya. Walaupun kita ada duit, kita mau kemana? Ngerti nggak? Nggak ada pasar di sana, bro? Ada sih, cuma jauh dari lokasi kami. Dan kalaupun pasar, ya apa yang dijual di pasar? Ya kan? Kamu dapat mihun goreng mah sudah luar biasa. Jadi saya kalau misalnya dapat daun singkong gitu ya, aku sambil makan pahit-pahit kan, daun singkong, daun kates dimakan gitu sambil pahit-pahit, sambil bayangin aja ini pizza. Gitu. Jauh banget ya, pizza loh. Gitu. Daun kates pizza. Gitu-gitulah. Ini pizza gosong. Mandi itu airnya kan coklat tuh, nggak ada air bersih. Sungai? Airnya coklat. Oh, air coklat gitu. Jadi sambil saya mandi, anggap aja aku lagi berendam lagi mandi susu gitu. Gitu-gitu. ini aneh bro. Supaya saya pengen keluar dari pemikiran-pemikiran saya yang perfect. Oke. Yang selalu apa-apa tuh harus jadi, apa-apa tuh harus jalan. Saya harus bisa menempatkan diri saya menerima semua yang ada di sekitar situ. Iya. Ya kan? Jadi ya udah ketika ada di situ, ya udah terima aja apa adanya. Nih pertanyaan lagi nih, cukup menarik sih. Makanan-makanannya ya. Lauk pauknya kan kita akan berpikir ini pasti makan makanan hewan-hewan yang ada di sana, hewan-hewan buas, hewan-hewan aneh. Ada nggak kayak gitu juga? Iya. Hewan aneh apa yang pernah dimakan? Hewan aneh yang aku makan. Aneh, jangan bilang sapi, kita udah tahu tuh sapi gitu bentuknya. Yang aneh. Yang paling aneh yang saya makan monyet. Wah, monyet? Bukan itu Dilindungin sih, cuma tapi dimakan. di depan kita ditembak habis lah. Tapi bukan monyet-monyet yang khusus itu kan ya. Monyet-monyet yang biasa itu ya kan yang buat topeng monyet itu kali ya. Nggak tahu yang monyet liar gitulah. Kayak gitu. Tapi namanya di hutan ya. Di hutan. Berkembang biak lebih banyak ya. Cuman namanya orang di hutan. Nggak ada apa-apa lagi yang mau dimakan. Monyet. Ya sudah monyet. Kalau ular biasa sekarang mungkin biasa, ya. Ular. Terenggiling. Kalau rusa apa tuh udah hampir tiap hari sih. Hampir tiap hari. Selama saya 3 tahun lebih tuh tidak ada makanan normal yang saya makan. Semuanya makanan-makanan ekstrim. Apa tuh sejenis tupai itu yang juga kayak tupai itu apa? Bintang apa? Musang. Iya, musang bener ya, ya. kecil-kecil juga kan musang itu kan? Iya. Cuma jarang kami dapat itu. Tapi ada kelelawar tuh ada. Pertama kali tuh makan daging musang tuh. Dan aku dak-dik juga makan. Ternyata enak ya. Namanya kita tinggal di hutan, berarti yang kita makan makanan-makanan hutan. Gitu. Sayur-sayur pun demikian. Kue-kuenya pun saya cerita tadi. Kue-kue sepanjang saya hidup susah itu nggak pernah makan kayu. Di sana baru makan kayu. Dan itu kue. Dan sebutnya kue. Dan mama saya tahu sendiri, mama saya itu pengusaha kue. Itu kayu apa bro? Ya, mereka bilang sih katanya kayu jati. Nggak tahu lah kayu jati atau kayu apa. Pokoknya mereka bilang, Pak ini kayu, kami rebus sampai 1 bulan. Jadi lembek. Pas saya makan tuh kayak singkong gitu. Saya pikir singkong, ternyata enggak, itu kalau kayu. singkong kan sebenarnya juga kayu ya. Umbi ya, bukan kayu ya. Umbi-umbian. Oh iya. Saya pikir batangnya. itu. Ternyata enggak, ini kayu kok. Kayu di senso, diiris, dipotong sama senso, direbus sebulan, makan. Dan itu harus dicelup di kopi. Kalau nggak dicelup di Satu kopi lagi ya. pertanyaan lagi nih bro. Ada Indomie nggak di sana bro? Ada dong, ada. Nah, Indomie ini adalah penyelamat terakhir. Aman berarti. Indomie penyelamat terakhir. Kalau kita mau ke sana nanti, bawa Indomie satu ransel. Indomie ada. Cuma di pasarnya sih memang di pasarnya. Tapi pasti harga mahal kan? Sekarang kalau nggak salah 3.000 satu deh. Di sini berapa ya Indomie? 2.500-an. Beda-beda itu segitu sih. Udah kurang lebih masih beda tipis lah ya, masih worth it lah ya, masih masuk lah ya. Kalau yang makanan-makanan yang kayak contohnya ayam atau ikan itu yang betul-betul mahal, per kilonya 40.000. Oh. Per kilo loh, dan 1 kilo itu bisa cuma nggak separuh dapat loh di sana. Gitu. Jadi saya tapi syukur sih walaupun mahal seperti itu saya selalu makan ayam. Oh, kelihatan sih dari badan lu, bro. Nanti kalau lihat Instagramnya dia ya, lihat yang foto lama-lamanya. Foto lama akun. Bareng temanmu juga tuh, aku udah lihat fotonya. Waktu masih aktif di dunia panggung. Iya. Dia juga MC dulu ya kan. Sekarang masih MC tapi sudah MC yang spesialis saya dia. MC untuk orang ke surga. Dulu dia gue MC entertainment banget lah dulu ya. Kita pindah ke hutan dan itu yang gue nggak nyangka gitu 3 tahun. Tapi benar loh, gue penasaran cuma satu cewek-cewek di Dayaknya sana. Boleh lah nanti kapan-kapan kita ke sana ya. Bisa kita tur untuk pelayanan. Sebenarnya waktu aku mau pulang ini, aku ada beberapa project yang belum terselesaikan loh. Contohnya beberapa KKR yang masih tertunda, beberapa pengacara gratis yang saya itu bekerja sama dengan teman-teman saya dari luar, dari Korea. Itu nggak sempat datang gitu, sempat datang. Dan ada dengan beberapa teman-teman juga yang ada di Balikpapan, dia juga punya teman-teman dari luar yang membawa ke tempat kami untuk
berbuat kebaikan di tengah-tengah kami, tapi nggak sempat karena sudah COVID seperti ini. Oke, luar biasa sekali nih ya. Gue sih nggak nyangka aja sih bro, ya dari entertainment pindah ke hutan bro. Iya. Itu berat sih kalau gue bilang sih. Memang 3 bulan pertama berat. Dan saya pernah loh hampir mau dibunuh jam 2 pagi loh. Iya mau dibunuh jam 2 pagi karena apa? Karena tugas aku di sana kan sebetulnya memang yang utama adalah melayani. Karena saya kan, kan. Jadi ketika di sana mungkin santetnya nggak kenal ke aku kali ya. Mungkin karena nggak kenal santetnya ke aku, pada akhirnya pas bangun pagi itu aku masih ingat itu 2018. Itu bulan-bulan Mei 2018. Baru masih. Karena itu aku 3 hari setelahnya saya ulang tahun. Oke. Gitu. Jadi saya pikir hadiah ulang tahun nih, ya. Saya baru waktu awal kami Natalan 2018 baru orang-orang yang membunuh saya itu cerita karena saya sudah tangkap di dalam Tuhan. Jadi pas bangun pagi saya lihat kok banyak sekali ada singkong, ada buah-buahan di depan rumah. Jadi karena mereka mungkin mikir, santetnya nak kena nih. Ya, jangan-jangan dia dewa. Ditaruh sesajen dong depan rumah. Ku ambil dong, saya, ya kan? Makanan kan. Nah, saya baru tahu ternyata orang yang saya melayani ini di gereja, di salah satu gereja kami di desa itu cerita ke saya. Pak, dulu tuh kami membunuh Bapak. Benar loh, dan ini tuh yang tadinya awal-awalnya kan aku cuma dengar kesaksian dari misionaris kan, cuma dengar kesaksian. Dan ternyata beda ya kalau kita ngalamin sendiri. Bingung sendiri saya, masa sih Pak? Padahal saya hampir tiap hari di rumahnya dia. Kesempatan dan peluang untuk bunuh saya kan lebih banyak. Tinggal tikam juga. Iya. Di Dayak kan kita tahu lah di kampung ya. Tapi puji Tuhan saya menangkan hatinya orang ini. Hati orang ini. Dan ketika aku pulang kemarin, dia adalah salah satu orang yang terpukul ya. Bukan terpukul bagaimana? Maksudnya, kok Bapak kok pergi kok ini? Gitu Bapak ya? kok sudah bangun semuanya sekarang, sudah jadi kok malah pergi. Kalau saya bilang enggak. Saya ada proyek lain. Memang seperti itu kita kalau jadi hamba Tuhan. Gitu. Ini luar biasa sekali ya kan. Ya, kita hanya bisa mengalami ini kalau kita di dalam Tuhan. Luar biasa. Jadi ini planning kedepannya adalah masih ada setahun dulu ya di Jakarta. Planningnya ya. Baru nanti akan pindah lagi rencananya. Balik ke tempat yang itu atau tempat lain lagi? Sepertinya ya di Palangkaraya di kota sih tapi. Karena saya tuh nggak suka gini. Saya nggak suka punya gereja, nggak. Saya lebih suka punya yayasan. Jadi karena saya mencintai anak-anak, saya suka menjadi bapak. Jadi menampung anak-anak yang kurang mampu atau anak-anak yang kurang beruntung tidak punya pendidikan. Ya sama seperti yang saya lakukan di desa. Ya saya pengen adakan itu di kota. Jadi saya pengen ambil anak-anak itu dari desa untuk difasilitasi pendidikan di kota. Di tempat kami ajarkan bukan hanya pelajaran tapi nilai-nilai hidup. Itu mimpi saya. Makanya saya mau pelatihan dulu di Jakarta setahun karena untuk membangun hal itu kan enggak mudah ya. Betul. Apalagi di tengah kota. Palangkaraya itu besar loh. Gitu. Jadi ya kita belum pernah sih aku ke sana memang. Banyak sekali di Kalimantan ini aku belum pernah kunjungin sih. Karena aku mabuk kan orangnya ya. Mabuk ya. Susah mau pergi-pergi ya kan kalau mabukan begini. Aku lihat podcast kamu sama si cewek itu yang orang Bontang. Kemarin. Kalian berdua bahas tentang masalah mabuk-mabuk kan? Sama-sama pemabuk, maksudnya mabuk perjalanan bro, naik kendaraan umum. Kupikir kalian berdua sama-sama mabuk. Mabuk cinta. Weh, nggak tahu dia nanti nonton juga kayak ini ya. Dia mau balik lagi ke Bontang sih nanti. Suaranya bagus dia. Oh iya. Emang penyanyi sih kayaknya ya. Ya mudah-mudahan ya bagus juga untuk pelayanan. Saya lihat posting-postingannya. Senang sih kalau dengar Kamu gitu. lagi jatuh cinta ya? Hah? Enggak tahu. Dia mancing gua ini. Ya nggak tahu sih nanti ya. Saya pun di sana untuk membiayai pelayanan. Selain saya jual makanan, jalan juga tetap talenta saya. Jadi kayak nyanyi, MC tetap ya, jadi di sana tuh ada salah satu teman kami, kerabat kami. Saya dulu ikut Pesparawi. Di sana tuh ikut Pesparawi. Oke. Ya tahu Pesparawi kan? Ya tahu. Dan saya itu maksudnya ikutnya cuma iseng-iseng doang karena saya adalah bagian dari desa itu, ya saya berpartisipasi. Nah, saya diajak oleh salah satu pendeta senior di sana dan dia baik sekali orangnya. Dan akhirnya saya bergabung dan juara 1. Oh deh. Padahal iseng-iseng loh, benar. Iseng-iseng. Dan ini sebenarnya kami akan mewakili Kapuas. Cuma saya sudah mengundurkan diri karena tujuan saya di sana kan bukan untuk itu. Gitu. Jadi ya melenceng lagi nanti kalau ikut itu ya. Jadi ya sudah seperti itu. Dan ketika ikut itu ada banyak sekali teman-teman nih karena yang bilang, "Aduh, pemerintah suaranya bagus banget gini." Masa sih? Saya bilang, "Saya nggak pernah ngerasa punya suara bagus gitu." Gitu. Dan akhirnya saya dapat job-job dan puji Tuhan saya anggap itu adalah pertolongan Tuhan untuk pelayanan saya ya. Ketika saya diajak nyanyi di acara-acara nikahan, ajak
nyanyi Ada di PK-nya acara-acara, gitu ya. ada gajinya. Gaji. Itu yang saya pakai untuk kalau ke desa bawa snack buat anak-anak yang saya ajarin. Wih. Gitu-gitu. Jadi Jangan bro, penjanji beneran nih sini, gak usah dites lagi sudah bro, udah ketahuan emang dari dulu Iya. bisa nyanyi dia. Cuma Jadi MC gitu-gitu nggak bisa nyanyi cuma aku aja bro, masa sih bisa nyanyi Bisa. tapi fales. kelas kamar mandi? Oh jauh malah, bener sih kelas kamar mandi yang dengar cuma aku sendiri. Kalau nggak nyanyi pakai helm gitu kan. Ya itulah luar biasa sekali bro ya perjuangan lu dan ini luar biasa sekali. Jadi ya mudah-mudahan lah ya bisa terus tercapai impiannya. Amin, amin. Karena aku juga pengen loh punya yayasan itu. Doakan ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa Berkolaborasi. kerjasama. Karena emang benar aku juga pengen tuh punya yayasan. Karena banyak sekali kan anak-anak yang kurang mampu sebenarnya mau belajar, mau berkembang dan dia bisa kita pakai untuk di desanya, di kampungnya. Betul kan bro? Seperti itu kan. Tenaga pengajaran pasti kurang. Iya. Benar Ya, nggak? kita fasilitasi di kota Betul. untuk kembali ke kampungnya, dia jadi pengajar di sana. Betul, itu juga impianku sebenarnya, bisa punya itu juga nantinya. Karena emang gak gampang buka yayasan bro. Karena notabene yayasan itu bukan penghasil uang, kita yang keluarin uang bro. Iya. Karena itu lembaga non profit. Kalau di undang-undangnya, ya lembaga non profit yayasan. Saya suka karena kalau melakukan itu kan kita dibayar langsung sama Tuhan. Wah itu bro sukanya. Luar biasa sekali nih. Sebenarnya banyak sih yang mau kita bahas. Karena baru ketemu, ya mudah-mudahan next kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Atau enggak pas pulang dari Jakarta kita lihat berubah nggak dia. Jangan-jangan dia kesini ngajakin aku main TikTok lagi. Ngajakin aku main TikTok nanti. Ya jadi intinya sih kayak gitu ya. Sudah kita dengar sendiri perjalanan bro 3 tahun di sana. Dari seorang entertainment ke pedalaman. Dan benar-benar pelayanan di sana dan mudah-mudahan sih nggak ada bukan mudah-mudahan sih nggak ada sia-sia yang pasti ya pelayanan Pasti, bro di sana pasti ada manfaatnya semua. Pasti. Dan- Someday mungkin yang akan nuai bukan saya, tapi saya sudah nabur di sana. jelas pasti itu ya kan karena tuain nggak langsung hari itu juga biasanya. Bisa jadi bro balik lagi ke sana kan nggak ada yang tahu Amin. Iya. ya ketemu jodohnya orang Dayak ternyata Oh, amin. nggak ada yang tahu. Kayaknya aminnya semuriwat Semangat, sekali semangat. sekali kayaknya mau banget ya. Iya. Amin. Nanti kalau mau ke sana coba kontak-kontak gue ya. Siap. Siapa tahu gue ada waktu dan gue mau ikut dulu kan. Mau ikut dulu. Bisa kan seminggu di sana aja ya Bisa, kan. bisa. Nanti gue balik lagi sendiri kan gampang aja kalau balik. Naik apa ya ke sana ya? Pesawat Naik kapal? pesawat bisa. Cuma untuk masuk ke dalam. Ke dalamnya? Bis. Ada bisnya. Bis sama ya? motor. Oh, tapi ada yang bisa ini nanti ya di sana Bisa. ya. Gampang sih kalau sudah ya berarti udah di sana lah. Yang penting udah di sana ya. Nanti bro kontak-kontak gue lah ya kalau pas mau ke sana lagi. Nanti mudah-mudahan yang nonton juga yang mau komen di kolom komentar aja nanti. Iya. Ya, Yang mau nanti- ikut ya, boleh. Iya, buat janjian tapi jangan harapin yang lain-lain. Kita ketemuin mantannya Gordy. Disebutin mantannya, disebutin nama lagi. Gue nggak nyebutin loh ya. Langsung merah mukanya. Ya jadi mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng ke sana lah nanti ya. Teman lu juga tuh pasti dia langsung penasaran lagi dia mau ke sana, dia kangen kampung ibunya ya. Oke bro, thank you banget sudah hadir Terima di kasih, sini. Tuhan berkati. Udah jauh-jauh ya. Akhirnya bisa ketemu kita. Ini padahal benar-benar sudah berapa bulan ya kita ya? Iya. Iya kan ya? Dari awal-awal aku baru mau nge-YouTube itu. Iya. Iya kan? Bulan apa tuh? 4 bulan yang lalu tuh kalau nggak salah. Awal-awal aku baru mau nge-YouTube kan bro langsung ini. Ya, jadi Keren. subscriber gue juga nih bro di sini. Tapi jauh di pedalaman. Jadi gue maklumin lah kalau dia jarang nonton ya kan. Nontonnya hari Minggu doang. Video tayang tuh lagi seminggu 2 kali gitu kan. Ya oke lah pokoknya sukses terus bro. Pelayanannya mudah-mudahan nanti kalau Jakarta jangan berubah. Amin. Iya. Hati-hati di Jakarta ya pasti saya nggak bilang Jakarta jelek. Cuma hati-hati aja. Iya. Kota Karena besar ya. kota sangat amat besar, pergaulannya juga. Ya mudah-mudahan tetap seperti ini. Ya paling nggak berat badan turun dikit lah ya. Amin. Amin. Karena kita sama-sama bro. Doa keras untuk itu ya. Gue 4 bulan 4 kilo juga naiknya. Luar biasa sekali. Temen lu juga naik berat badan tuh sebenarnya. Putus cinta nak buat dia kurus ya. Ya itu gara-gara itu nanti dia kurus sebentar. Tapi sebentar aja sih itu. Nanti kalau sudah nemu yang baru, naik lagi berat badannya. Oke, Melvin, thank you Terima banget kasih. sudah hadir di sini. Sukses pokoknya buat Melvin dimanapun. Dan jangan lupa kontak-kontak pastinya. Siap. Oke? Thank you dulu buat semuanya. Terima Thank you kasih udah ya teman nonton ya. Facebook juga nih. Thank you yang live di Facebook. Thank you juga buat semua yang di sana. Buat kameramen. Buat subscriber gue dan buat semua penonton ya pastinya. Iya. Mudah-mudahan kalian bisa dapatkan manfaat dari video-video
kita di sini ya kan. Thank you. Bye.